Dari jalanan Seoul sampai ke panggung-panggung terbesar di dunia, K-pop tuh udah jadi kekuatan budaya yang ya nggak bisa dihentikan. Tapi gimana ceritanya fenomena ini bisa jadi sebesar dan secepat ini? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah evolusinya generasi demi generasi. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya sebuah genre musik dari Korea Selatan bisa menaklukkan dunia? Jawabannya, itu ada di evolusinya yang sangat strategis, yang dibagi ke dalam beberapa era berbeda atau yang kita kenal sebagai generasi. Terus apa sih sebenarnya generasi K-pop itu? Gini, ini tuh bukan sekedar pembagian dekade kayak musik di barat ya. Ini lebih tentang pergeseran besar di industrinya. Gaya musik, fashion, teknologi, dan cara para idol berinteraksi sama fans. Dan yang seru, nggak ada aturan resminya loh. Garis pemisahnya itu justru dibentuk oleh kesepakatan para fans dan orang-orang di industri itu sendiri. Oke, sekarang kita mundur dulu ke akarnya. Generasi pertama, di mana cetak biru K-pop modern itu diciptakan. Mereka ini para pionir yang meletakkan fondasi untuk semua yang kita lihat dan dengar hari ini. Jadi, kita lagi ngomongin era dari awal 90-an sampai awal 2000-an. Grup kayak Seo Taiji and Boys dan H.O.T. itu nama-nama besar yang mendominasi banget. Musiknya sangat dipengaruhi sama hip-hop dan R&B dari Amerika. Dan itu kelihatan banget di gaya busana mereka. Pakaian yang serba longgar dan warnanya monokrom. Nah, disinilah revolusinya dimulai. Seo Taiji and Boys di tahun 1992 itu bikin gempar. Mereka gabungin musik barat dengan lirik Korea dengan cara yang radikal banget pada masanya. Nggak lama kemudian, HOT memperkenalkan sistem pelatihan idol, sebuah cetak biru yang ternyata masih dipakai sampai sekarang. Semua ini terjadi pas Korea Selatan baru aja membuka diri setelah era pemerintahan militer, jadi suasananya pas banget buat ledakan kreativitas. Selanjutnya, kita masuk ke era yang sering banget disebut zaman keemasan. Disinilah K-pop mulai benar-benar menyeberangi perbatasan dan menciptakan gelombang global pertamanya. Dari tahun 2003 sampai 2012, K-pop itu meledak. Grup-grup ikonik kayak TVXQ, Girls' Generation, dan Big Bang jadi wajah dari era ini. Musiknya jadi lebih beragam, ada sentuhan elektropop, dan koreografinya jadi jauh lebih rumit dan sinkron. Nah, secara visual, semuanya jadi lebih berani. Warna-warni yang cerah, gemerlap, dan riasan mata yang dramatis itu jadi ciri khasnya. Terus gimana caranya gelombang ini bisa jadi sebesar itu? Ada beberapa faktor kunci nih. Pertama, gelombang Hallyu atau Korean Wave dimulai dengan serius. Ironisnya, krisis finansial Asia tahun 97 malah jadi pemicunya. Stasiun TV di seluruh Asia cari konten yang lebih murah, dan drama Korea jadi jawabannya. Ini yang buka pintu buat musiknya. Dan tentu aja, ada YouTube. Untuk pertama kalinya, fans di seluruh dunia bisa nonton video musik tanpa harus nunggu siaran TV lokal. Era ini juga yang melahirkan budaya lightstick dan kartu koleksi yang kita kenal sekarang. Dan kemudian, momen ini terjadi. Satu lagu, satu video mengubah segalanya. Gangnam Style dari Psy itu bukan cuma sekedar lagu hits. Ini tuh fenomena global. Mencapai 1 miliar views di YouTube pada tahun 2012 itu sesuatu yang nggak kebayang sama sekali waktu itu. Inilah titik baliknya, di mana dunia nggak bisa lagi mengabaikan K-pop. Kalau generasi kedua itu adalah gelombang, nah generasi ketiga ini tsunami-nya. Ini adalah era di mana K-pop bukan lagi sekedar subkultur, tapi jadi kekuatan utama di pasar musik global. Dimulai sekitar tahun 2013, generasi ketiga ini adalah rumah bagi beberapa nama terbesar dalam sejarah K-pop, BTS, Blackpink, EXO, Twice. Musik mereka makin terpengaruh sama musik pop barat dan konsep girl crush yang menampilkan citra cewek yang kuat dan mandiri jadi populer banget. Fashionnya juga naik level, para idol mulai jadi duta buat merek-merek mewah global. Jadi gimana cara mereka melakukannya? Kuncinya adalah penguasaan media sosial yang strategis. Mereka nggak cuma merilis musik, mereka membangun komunitas global. Mereka mulai tampil di Coachella, kolaborasi dengan artis kayak Halsey dan Dua Lipa, dan benar-benar menerobos pasar barat. Acara Survival TV juga ngasih fans peran dalam membentuk grup idola mereka. Dan tentu saja, ada BTS, yang perjalanannya dari underdog menjadi fenomena global adalah inti dari cerita generasi ini. Oke, jadi mari kita lihat lagi perjalanannya secara singkat. Dari fondasi di tahun 90-an, jadi gelombang regional di tahun 2000-an, sampai akhirnya menaklukkan panggung global di tahun 2010-an. Setiap dekade itu membangun di atas dekade sebelumnya, menciptakan fenomena yang kita lihat hari ini. Nah, ini membawa kita ke masa kini. Kita sekarang ada di tengah-tengah generasi keempat, dan perdebatan sengit udah mulai nih soal lahirnya generasi kelima. Jadi, apa sih yang mendefinisikan era modern K-pop?
Kutipan dari idola K-pop Bianca Jesslyn ini pas banget. Setelah kesuksesan global generasi ketiga, generasi keempat ini secara sadar diciptakan untuk pasar internasional. Fokusnya bergeser dan strateginya sengaja disesuaikan buat audiens di luar Korea. Perbedaannya kelihatan jelas banget. Generasi keempat, dengan grup kayak Stray Kids dan aespa, fokus banget ke visual yang kuat dan konsep yang kompleks. Sementara itu, generasi kelima yang baru muncul, kayak Reze dan Baby Monster, lebih memprioritaskan lagu-lagu yang gampang viral di TikTok dengan suara yang lebih ringan. Kunci strategi mereka adalah membangun basis penggemar di media sosial jauh sebelum debut resmi. Ini menjawab pertanyaan besar, kapan sih tepatnya generasi kelima dimulai? Jawabannya, nggak ada tanggal pastinya. Seperti yang dibilang tadi, ini tuh lebih tentang suasana atau vibe baru. Ketika cukup banyak grup baru muncul dengan suara dan strategi yang beda, para penggemar dan media secara perlahan akan setuju bahwa era baru telah dimulai. Jadi, bisa dibilang ini adalah buku panduan baru untuk sukses di K-pop zaman sekarang. Langkah pertama, bangun antisipasi gede-gedean sebelum debut. Kedua, manfaatkan kekuatan challenge viral biar lagu kamu menyebar kayak api. Dan ketiga, pakai platform digital untuk melibatkan fans secara langsung dalam kesuksesan grup dimanapun mereka berada. Dari hip-hop tahun 90-an sampai challenge TikTok sekarang, evolusi K-pop itu cerminan dari budaya global itu sendiri ya. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan makin banyaknya idol non-Korea dan integrasi teknologi kayak AI, kira-kira apa ya yang akan mendefinisikan generasi berikutnya? Inovasi apa lagi yang bakal mengubah segalanya lagi? Wah, kita tunggu aja.